Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di channel Omong-Omong Ringan Soal Iman Katolik. Sekalipun hanya omong-omong ringan, semoga dapat bermanfaat. Bapak Ibu, saat ini kita sudah memasuki minggu ketiga masa Prapaskah. Sebentar lagi paroki-paroki akan mengeluarkan jadwal pengakuan dosa bagi umat. Untuk itu, saya ingin membahas satu hal terkait dengan sakramen tobat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu gejala yang hampir umum terjadi di banyak paroki yaitu umat kurang berminat untuk mengikuti sakramen tobat. Alasan yang kerap kali muncul adalah karena merasa malu harus menyebutkan dosa-dosa di hadapan pastor. Karena itu pada video kali ini saya ingin menyampaikan satu dua hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi atau bahkan untuk menghilangkan rasa malu tersebut. Ada tiga hal yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan rasa malu tersebut, yaitu yang pertama, sebelum kita berangkat ke tempat pengakuan dosa atau bahkan jauh-jauh hari sebelum jadwal pengakuan dosa dikeluarkan, kita mesti menumbuhkan dalam hati kita, menumbuhkan dalam diri kita keyakinan pribadi bahwa para pastor dapat mewakili Kristus untuk mendengarkan dan mengampuni dosa kita. Bagaimana caranya kita menumbuhkan keyakinan itu? Caranya adalah dengan terus-menerus mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus bab 5 ayat 18 dan ayat 20. Di sana Santo Paulus mengatakan demikian. Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Itu di ayat 18. Kemudian di ayat 20 dikatakan, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi dalam bimbingan Roh Kudus, Santo Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus untuk melakukan pertobatan, melakukan pendamaian dengan Allah melalui pelayanan para rasul. Pertanyaannya, kenapa orang bisa melakukan pertobatan melalui pelayanan para rasul? Karena Kristus sendiri telah mengatakan hal itu dalam sebuah penampakan setelah kebangkitannya. Kristus menampakkan diri kepada para rasul dan mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian pun sekarang aku mengutus kamu. Ya. Setelah mengatakan demikian, Yesus mengembusi atau mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul dan mengatakan demikian. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini dikatakan Yesus di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa kita mesti meyakini bahwa pastor dapat mewakili Kristus untuk mendengarkan dan mengampuni dosa kita. Pertanyaannya, wasiat ini kan diberikan Yesus kepada para rasul saat itu. Kenapa bisa berlaku juga untuk para pastor ya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santo Petrus dan para rasul saat itu membutuhkan orang-orang khusus, orang-orang saleh untuk ikut mewartakan kabar gembira, kabar sukacita kebangkitan Kristus. Mulai dari Yerusalem sampai ke Antioquia dan di kota-kota lain, di tempat-tempat di mana jemaat dibangun, di sana para rasul memilih dan menetapkan
orang-orang saleh, orang-orang khusus yang disebut penatua-penatua atau penilik jemaat untuk mengajar, memimpin, dan mengembalakan umat setempat. Kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul, misalnya dalam Kisah Para Rasul bab 14 ayat 23, juga dalam 1 Timotius bab 3 ayat 1 sampai 6, dan juga Titus bab 1 ayat 5 sampai dengan 9. Para penatua atau para penilik jemaat itu di dalam tuntunan, di dalam bimbingan Roh Kudus, mereka mengajar, memimpin, dan menggembalakan umat setempat. Dan itulah cikal bakal dari para pastor dan para uskup yang kita miliki sekarang. Jadi Bapak Ibu, wasiat yang diberikan Yesus kepada para rasul di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23 itu diturunkan, ya, diwariskan secara turun temurun, mulai dari para rasul kepada pengganti mereka, para penatua, terus sampai hari ini diwariskan kepada para uskup dan para pastor yang kita miliki sekarang. Karena itu Bapak Ibu, alangkah baiknya kita terus-menerus membaca firman Tuhan, atau bila perlu menghafal, ya, firman Tuhan di dalam 2 Korintus bab 5 ayat 18 dan ayat 20, dan terutama Injil Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23 itu tadi, agar keyakinan bahwa pastor dapat mewakili Kristus untuk mendengarkan dan mengampuni dosa kita itu bisa tumbuh secara pribadi, secara personal dalam diri kita. Ya. Kita mesti sungguh-sungguh meyakini bahwa para pastor itu, karena tabisan imamat yang ia terima, ya, maka ia mengambil bagian secara khusus di dalam imamat Kristus, yang salah satu tugasnya adalah menguduskan umat melalui pelayanan sakramen-sakramen, yang salah satunya adalah sakramen tobat. Jadi kalau kita sungguh-sungguh meyakini secara pribadi bahwa pastor itu dapat mewakili Kristus untuk mendengarkan dan mengampuni dosa kita, maka rasa malu untuk mengaku dosa itu hilang dengan sendirinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mesti menumbuhkan dalam diri kita penyesalan yang sungguh-sungguh atas dosa yang kita lakukan. Katekismus Gereja Katolik nomor 1451 mengajarkan bahwa hal yang paling utama dilakukan oleh seorang yang mau bertobat adalah harus menyesal secara sungguh-sungguh atas dosa yang ia lakukan. Menyesal berarti merasa malu, merasa jijik atas dosa-dosa yang kita lakukan, sekaligus mempunyai niat yang kuat untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita dapat menumbuhkan penyesalan itu? Ya, dengan cara melakukan pemeriksaan batin secara sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa tiap kali kita mengikuti ibadat pengakuan dosa, ibadat tobat di gereja, biasanya panitia APP dengan tim liturginya telah menyiapkan ibadat tobat, dan di sana kita dikasih kesempatan untuk melakukan pemeriksaan batin. Namun Bapak Ibu, pemeriksaan batin di sini tidak sekadar kita mengingat-ingat dosa di masa lalu atau semacam bernostalgia begitu ya. Karena kalau kita hanya sekedar mengingat-ingat dosa di masa lalu, maka kita barangkali masih kangen melakukan dosa itu lagi, ya. Saya agak ragu kalau penyesalan itu bisa muncul. Misalnya begini, saya mengingat dosa di masa lalu saya, ya. Lalu saya ingat sebuah dosa yang kayaknya agak menyenangkan itu. Lalu muncul pikiran saya bukannya menyesal, tapi malah kepingin melakukan dosa yang menyenangkan itu lagi, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan pemeriksaan batin yang sungguh-sungguh adalah kita mengingat-ingat dosa-dosa kita sambil membuka hati kepada Tuhan yang kita hayati, yang kita bayangkan saat itu berada di hadapan kita, menatap kita dengan tatapan matanya yang penuh kasih dan merangkul diri kita. Ya. Jika kita mengingat-ingat dosa di masa lalu di hadapan
Tuhan, ya, membuka hati, menyerahkan seluruh diri kita pada Tuhan, maka saya yakin rasa sesal itu akan muncul dengan sendirinya dalam diri kita. Dan kalau rasa sesal itu muncul dalam diri kita, ya, maka rasa malu itu hilang dengan sendirinya. Itu yang kedua. Tapi Bapak Ibu, untuk berjaga-jaga, untuk jaga-jaga, jangan sampai setelah kita melakukan persiapan di luar ruang pengakuan dengan bagus, seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu ketika kita masuk ke dalam ruang pengakuan, ketika kita melihat wajah Romo yang kita kenal sangat baik, ya, yang kita kenal baik, lalu buyar semuanya, rasa malu itu muncul kembali, ya. Untuk jaga-jaga, jangan sampai rasa malu itu muncul kembali ketika kita bertemu Romo yang kita sudah kenal baik itu. Maka ketika kita masuk ke dalam ruang pengakuan, setelah kita berlutut, membuat tanda salib, kita tidak perlu melihat wajah Romo sampai sejelas-jelasnya. Sebaiknya kita lihat secara sekilas saja, atau melihat di areal jubahnya saja, sambil menghayati, sambil membayangkan bahwa di hadapan saya ini adalah Kristus sungguh-sungguh hadir dalam diri pastor. Atau sebaiknya setelah kita berlutut, kita membuat tanda salib, lalu kita memejamkan mata saja sambil merasakan kehadiran Kristus, ya, di hadapan kita, yang mendengarkan kita dengan penuh kasih, yang merangkul dan menerima kita kembali ke pangkuannya. Ya, dengan cara begitu kita akan mengaku dosa atau melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dan harapannya semoga kita dirangkul kembali, diterima kembali oleh Tuhan. Ya. Bapak Ibu, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.